Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kekuatan dalam hidup kita untuk mengatasi semua permasalahan. Tetapi sebelumnya saya rindu menyanyikan satu pujian, kita membutuhkan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini. Engkau memperkenankan kami, memberi waktu kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu hari ini memberi kuasa dalam hidup kami untuk dapat melewati semua permasalahan hidup, dan kami boleh tampil sebagai pemenang. Engkau mengurapi hamba-Mu, dan kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, kita akan membuka bersama-sama kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi tanda-tanda zaman, ada banyak hal, ada banyak perkara yang membuat kehidupan kita tidak terluput, termasuk di dalamnya orang Kristen mengalami ketakutan, mengalami kegentaran, mengalami berbagai macam hal yang membuat kehidupan manusia seolah-olah tidak ada pengharapan. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 dikisahkan ketika Yesus menaiki sebuah perahu bersama para murid hendak menuju ke sebuah tempat, mereka dihadang oleh angin, oleh topan. Dan apa yang terjadi? Perahu mereka kemasukan air, dan mereka akan tenggelam dan mengalami kebinasaan. Kita bersama-sama tahu para murid adalah orang-orang yang memiliki kecakapan sebagai seorang nelayan. Tetapi pada perikop ini dengan jelas dikatakan perahu mereka hendak tenggelam, mereka ada dalam bahaya, dan mereka memanggil nama gurunya dan mengatakan bahwa mereka akan mengalami kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua hal terkait dengan profesi kehidupan, kecakapan hidup kita dapat mengatasi permasalahan kehidupan. Sebagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita saat ini.
Kita dilanda oleh wabah corona. Kita melihat dan kita mendengar berita banyak orang yang mengalami kematian, bahkan ketakutan. Dan karena ketakutannya, ada banyak orang yang tidak dapat berpikir dengan baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan apa yang disebut usaha dan kerja keras, seperti para murid yang mencoba mengeluarkan air itu dari perahu. Tetapi manakala kemampuan kita sebagai manusia tidak dapat mengatasi masalah hidup kita, maka saatnya kita melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari belajar bersama-sama dari peristiwa yang ada dalam firman Tuhan ini. Ketika kita mengerjakan sesuatu, ketika kita berusaha dan kita tidak menemui jalan keluar, kita tidak dapat mengatasi masalah hidup kita, ingat ada Tuhan. Mari berseru kepadanya, maka Dia akan bertindak menolong hidup kita. Masakah kita percaya pada kuasa Tuhan melalukan bangsa dan negara ini dari COVID-19 yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi kita, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita, bahkan akan menenggelamkan sendi-sendi ekonomi dan kehidupan kita? Kalau itu terjadi dalam hidup kita, jangan lupa berserulah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yaitu kita dimenangkan dari permasalahan dan badai kehidupan. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meminta supaya kuasa firman Tuhan ini bekerja, memberi kemampuan dalam hidup kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami diberikan kemampuan dan kami akan berusaha, tetapi di sisi yang lain kami mau belajar tetap berpengharapan kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhan memberikan kepada kami kemenangan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya.